Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Malam ini alhamdulillah kita kembali lagi di rumah kediaman Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bersama kita semua malam hari ini di sebelah saya sudah ada Bapak Erlangga Pribadi Kusman yang merupakan dosen dari Departemen Politik FISIP Universitas Erlangga. Kemudian di sebelah beliau ada Gus Yusuf Daud yang nantinya akan memberikan pencerahan, paparannya, pandangannya dari sisi spiritual. Kemudian di sebelah beliau ada juga Pak Eko selaku juru kunci dari Rumah Cokro Aminoto. Nah, di segmen sebelumnya atau pada diskusi-diskusi sebelumnya kita sudah banyak sekali nih ya membahas tentang sosok siapa itu Haji Umar Said Cokro Aminoto hingga sampai pada akar-akarnya. Nah, kemudian pada kesempatan malam hari ini kita mulai membahas anak kos daripada Cokro Aminoto yang dulu sempat tinggal di rumah ini. Salah satu yang paling kita kenal adalah presiden pertama dari Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Atau dengan punya nama kecil dulu disebut dengan Kusno. Nah, pastinya kan penasaran ya, kenapa kok Bung Karno pada waktu itu masa sekolahnya itu sampai tiba di rumah ini gitu loh, ngekos di sini. Nah, pastinya kita juga penasaran dong kesehariannya seperti apa gitu. Seperti teman-teman kan kalau waktu kuliah ngekos pastinya kan nggak cuma kuliah aja, pasti ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian kita habiskan bersama kawan dan seterusnya. Nah, ini untuk mengobati rasa penasaran kita malam hari ini, mungkin Pak Eko bisa berbagi kepada kita semua apa aja sih yang dilakukan Bung Karno ketika tinggal atau ngekos di rumah dari Hos Cokro Aminoto pada waktu itu. Karno mondok atau ngekos di rumahnya Haji Umar Said Cokro Aminoto ini berawal dari kedekatannya orang tuanya Soekarno, Raden Sukeni, dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Berawal dari situ. Menginjak setelah lanjutan sekolah dari ILS Mojokerto hingga melanjutkan sekolah ke Surabaya, Raden Sukeni sebetulnya juga berpikir mana yang berdekatan dengan sekolah HBS yang kiranya akan saya titipkan ke siapa Soekarno itu. Ternyata Raden Sukeni berpikiran, oh beliau punya teman yang namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto, kebetulan beliau teman sejawat. Di saat kenalnya itu Haji Umar Said Cokro Aminoto lagi berkunjung ke Blitar. Dengan pertemuan dan pembicaraan beliau di Blitar, maka kedekatan itulah sehingga Raden Sukeni mempercayakan anaknya ke Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dan sebetulnya apa saja yang dilakukan Soekarno di rumahnya Cokro Aminoto? Satu, beliau sekolah di HBS. Setelah sekolah HBS, malamnya mendapatkan pelajaran spiritual agama dan mungkin tambahan-tambahan ilmu yang mungkin tidak bisa diceritakan atau yang notabene tidak ilmiah. Jadi Soekarno tidak sendiri di sini, banyak sebetulnya Soekarno, Alimin, Muso, Kartosuwiryo dan lain-lain mungkin yang tidak tercatat sejarah. Kebetulan saya sih yang di sini Soekarno yang namanya tercatat dalam sejarah dan beliau akhirnya endingnya menjadi seorang proklamator. Lah di rumah inilah awal mulanya Soekarno ini bersinggungan langsung dengan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia di masa zamannya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Setelah menuntut sekolah formal di HBS, lepas dari
sekolah formal, beliau mengikuti pergerakan Cokro Aminoto di mana melakukan diskusi-diskusi di tempat para tokoh-tokoh ataupun yang diskusi yang berada di dalam rumah ini yang diadakan Cokro yang melayani tamu-tamu para tokoh, contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa Ahmad Dahlan, Hasyim Asyari, mungkin Kiai Haji Mas Mansur dan lain-lain itu. Jadi Soekarno Muda sangat beruntung gitu. Soekarno dan teman-teman sangat beruntung. Sangat beruntung beliau indekos atau mondok di dalam rumah ini. Jadi setiap hari di samping mendapatkan pendidikan formal dari HBS, dan sebetulnya di HBS itu mengutip dari catatan sejarah, di antara sekian banyak muridnya itu hanya 20 anak yang pribumi, di antaranya Soekarno. Dan di HBS di sekolah itu selalu mendapatkan diskriminasi dan dikolaborasikan dengan diskusi-diskusi yang dia dengar, dia lihat dengan mata kepala sendiri, pembicaraan diskusi-diskusi yang ada di rumah ini, sehingga timbullah di dalam jiwa sosok Soekarno yang menjadikan jiwa Soekarno menatap pandang jauh ke depan, bagaimana saya harus melawan diskriminasi yang ada di sekolah HBS. Dan apa yang saya dengarkan, jadi di titik awal ya di dalam rumah inilah beliau mengenal yang namanya pergerakan. Mungkin ada yang lain ditanyakan, Mbak, selepas itu? Kalau saya sih melihatnya menarik ya, karena kan biasanya kalau memang kita nih anak sekarang cari kos-kosan kan pastinya deket sama kampus gitu kan. Nah, tapi kemudian yang dipikirkan daripada bapaknya Bung Karno itu tidak hanya strategi secara lokasi, tapi strategi secara bagaimana kemudian value yang bisa didapatkan Bung Karno ketika ngekos di sekitaran sekolahnya itu, dia punya peers yang cukup bagus gitu, dan dia punya networking yang cukup bagus juga, dan tokoh-tokoh bangsa pada saat itu ngumpulnya juga di sini gitu loh. Jadi itu suatu yang sangat luar biasa yang kemudian didapatkan oleh Bung Karno ketika ngekos di sini gitu. Jadi bisa sangat memberikan inspirasi, kemudian giroh istilahnya ya, kalau dalam di manusia itu untuk punya semangat baru, menatap ke depan itu tadi. Jadi tidak hanya melawan diskriminasi di sekolah saja. Kalau kita kan biasanya dibully nih sama teman, kita cuma pengen ngalahin buliannya itu aja gitu kan. Tapi ketika dia ngekos di sini, dia punya pemikiran yang besar karena dia situasinya di sini bertemu dengan orang-orang yang besar pula, sehingga semangatnya dia itu nggak hanya untuk mengalahkan hegemon bulinya itu ya yang ada di sekolah, tapi juga skopnya lebih besar lagi. Dia ingin kemudian memperjuangkan diskriminasi yang dialami oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, karena memang sehari-harinya ketemu dengan seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, tokoh-tokoh besar yang juga merupakan networking atau jejaring daripada Cokro Aminoto. Jadi menurut saya yang menarik lagi sebetulnya doktrin juga ya, doktrin dari sosok Haji Umar Said Cokro Aminoto yang notabene Soekarno itu dipandang Cokro Aminoto the best di antara murid-muridnya atau the best di antara yang indekos di sini. Dia sudah bisa melihat kualitas seorang Soekarno pada saat itu. Dia sudah bisa melihat, sehingga dia di sini sempat dinikahkan dengan putrinya, Siti Utari. Di samping itu dia Cokro Aminoto mendoktrin Soekarno yang hingga terbawa sampai Soekarno berusaha sekuat tenaga mencurahkan jiwa raganya, waktunya untuk meraih yang namanya kemerdekaan itu. Ya dari awal Pak Cokro bilang kepada Soekarno secara pribadi, Soekarno, saat ini kamu merdeka, bisa mengenyam pendidikan
sekolah, kemanapun kamu bisa. Privilege lah ya Pak ya. Tapi lihatlah di luar sana, gitu. Banyak kaummu yang tidak merasakan itu. Jadi intinya merdekalah kamu bersama kaummu. Jadi itu yang didapatkan Soekarno di dalam rumah ini, doktrin seperti itulah yang akhirnya bisa menjadikan Soekarno Menjadi besar. belajar sungguh-sungguh, dan di sinilah dia belajar menulis, di sela-sela mengikuti propagandanya Cokro Aminoto waktu melakukan diskusi tentang SI dan pergerakan itu, dia mendirikan yang namanya Trikoro Darmo ya, waktu itu dia juga menulis di pergerakan pemuda waktu itu, Trikoro Darmo. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Menarik sih, karena tadi kan bagaimana Cokro memandang sosok Bung Karno itu sudah memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kemudian Bung Karno memandang Cokro Aminoto? Mungkin Mas Angga bisa kasih pandangannya. Kalau Cokro aja sendiri sudah bilang bahwa Bung Karno ini punya potensi yang besar, sudah murid kesayangan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang Cokro itu sudah melihat Soekarno muda ini potensinya sangat besar untuk diasah gitu ya, untuk dikader mungkin istilahnya sekarang lah. Kalau Soekarno sendiri sebetulnya gimana memandang Cokro itu? Soekarno ini pertama-tama memandang Cokro itu sebagai mentor politik pertama. Dia mentor politik, mentor pertama terkait kemudian bagaimana Cokro Aminoto mengajarkan tentang agama, mentor kemudian melihat bagaimana harus bersikap dan untuk hidup dalam masyarakat gitu. Kalau kita melihat dari hal-hal yang dari permukaan, ya kan. Kalau kita lihat foto-foto dari Pak Cokro, Pak Cokro itu kelihatan confident sekali, percaya diri, tangannya begini, gitu kan, dengan pakaian yang rapi dan melihat matanya ke atas. Itu yang menjadi role model dari Soekarno. Kemudian bagaimana dia harus bersikap, baik dengan kalangan orang-orang dari luar, orang-orang Eropa, bagaimana dia harus bersikap dengan teman-temannya. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali. Kalau kita ngelihat, saya pernah mendapatkan masukan misalnya dari salah seorang wartawan istana itu yang pernah saya temui, bahwa Pak Karno itu, istana itu sangat terbuka pada waktu itu oleh rakyat. Tapi syaratnya satu, kamu harus berpakaian rapi. Gitu. Pakaian biasa nggak apa, yang penting rapi. Dan kalau misalnya nggak simetris gitu ya, itu dibenerin sama Pak Cokro, sama Pak Karno. Kalau istilahnya sekarang gitu ya? Iya, kayak gitu. Nah, itu yang salah satu hal yang kelihatannya permukaan, tapi Pak Cokro itu memberikan contoh bahwa kamu menjadi pemimpin, kamu menjadi tokoh, maka kemudian kamu bersikap yang sesuai agar kamu dihormati dengan berpakaian yang layak, gitu, dengan berpakaian yang rapi, dengan confidence, dengan kepercayaan diri yang kuat. Itu yang pertama. Kedua, Bung Karno ini belajar tentang agama dan politik dari Pak Cokro. Ketika misalnya nanti akan kita bahas terkait dengan tulisannya beliau tentang nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Islamisme dalam pengertian Bung Karno saat itu berbeda dengan Islamisme dalam pengertian saat ini. Islamisme dalam pengertian saat ini itu adalah Islamisme dalam pengertian formal, ya kan? Islamisme dalam pengertian ingin superior daripada yang lain. Tapi kemudian yang diajarkan oleh Pak Cokro tentang Islamisme itu adalah Islam yang dekat dengan nafas penderitaan rakyat. Sehingga kemudian Pak Cokro itu memberikan pengajaran yang kuat kepada Soekarno bahwa seorang Muslim adalah seorang yang juga sosialis. Seorang Muslim yang mengamalkan keislamannya, maka dia juga adalah seorang sosialis sejati. Itu yang diajarkan Pak Cokro kepada Soekarno. Dan oleh karena itu, beliau tidak pernah kemudian memisah-misahkan antara keyakinan spiritualitas dari Soekarno dengan keyakinan bahwa yang diperjuangkan adalah orang-orang miskin yang tertindas bangsanya sendiri, yang kemudian dikenal dengan sebutan marhaen. Gitu. Itu
Satu lagi yang kemudian bagaimana Pak Cokro memberikan pengaruh besar pada Soekarno. Ketiga itu adalah kemampuan orasi yang luar biasa dari Pak Cokro. Pak Cokro itu orasi dengan setiap kalimat-kalimat, kata-kata itu memiliki makna. Jadi tidak ada makna yang kosong dalam apa yang dilontarkan oleh Pak Cokro, dan itu yang benar-benar diperhatikan terus oleh Soekarno karena beliau mendampingi Pak Cokro dalam setiap diskusi-diskusi dan rapat-rapat Sarekat Islam. Nah, pada suatu saat misalnya pernah Pak Cokro itu memberikan kesempatan kepada Soekarno untuk berpidato dan di beberapa tempat yang pada saat itu menjadi semacam debutan awal dari Soekarno, yang mana beliau bicara dengan lugas dan singkat. Gitu. Dia bilang seperti ini, kalau kita tanamkan tongkat ke tanah air Indonesia, maka dia akan berkembang menjadi pohon. Tapi sayangnya, nasib rakyat di tanah Indonesia melarat dan ternista. Itu salah satu kalimat awal yang diutarakan Soekarno, yang mana kemudian itu dia pelajari terus, dia rekam terus dari apa ketika dia mendengar apa yang dibicarakan oleh Pak Cokro. Nah, selanjutnya juga kalau kita lihat bahwa Pak Karno ini belajar tentang literasi. Jadi level literasinya sangat kuat, di mana kemudian Pak Cokro ini memberikan ruang kebebasan sebesar-besarnya kepada para kader-kadernya, pada anak pondoknya di sini untuk baca apapun, gitu kan. Yang mana kemudian tidak saja membaca, bahkan kalau Soekarno itu dalam kesaksian Pak Eko mungkin tahu bahwa kalau setelah baca gitu kan, setelah sekolah selesai dia baca, malam-malam dia orasi, gitu. Malam-malam dia orasi, yang lain tidur, kemudian macam-macam lah komentarnya, berisik apa. Cuman Soekarno ingin kemudian mengartikulasikan, mengajak dialog pada setiap tokoh-tokoh, setiap penulis yang dia baca dalam buku-buku yang dia pelajari selama ini. Nah, ini yang saya pikir salah satu inspirasi juga. Dan yang lain tadi menarik tentang bagaimana interaksi di HBS. Jadi Bung Karno ini belajar tentang sikap percaya diri. Ya kan? Bung Karno ini belajar sikap percaya diri dari Pak Cokro, dan itu sangat memiliki peran pengaruh yang luar biasa ketika dia sekolah di HBS. Bayangkan, di HBS itu komposisinya 300 orang Belanda, 20 orang Bumiputra. Ya kan? Yang mana kemudian pertama Soekarno ini terkenal memang sebagai anak yang cerdas, siswa yang cerdas. Kawan-kawannya bahkan dari kalangan Belanda ataupun kalangan Bumiputra itu memberikan julukan Pak Karno itu the house of the bee. House of the bee. Jadi rumah lebah. Rumah lebah itu istilahnya itu sama kayak nerds gitu, kutu buku gitu. Jadi semua apa yang dia baca itu jauh melampaui apa yang selama ini dipelajari oleh siswa-siswa yang lain gitu. Dan salah satu materi pelajaran yang dia suka, meskipun nanti dia ngambil sekolah teknik, itu adalah pelajaran sejarah gitu. Nah, ini yang menarik, tapi kemudian di HBS ini jadi ada semacam semacam kayak paradoks. Guru-gurunya itu adalah guru-guru yang memiliki perspektif terbuka, ya, memiliki wawasan yang liberal, memberikan pendidikan yang bebas, yang terbuka kepada, yang inklusif kepada murid-muridnya termasuk kaum Bumiputra. Tapi kemudian siswa-siswanya itu seringkali melakukan tindak-tindak bullying dan diskriminasi. Bayangkan kalau kemudian 300 orang Belanda, 20 kaum Bumiputra sekolah bersamaan dalam kondisi bahwa yang kalangan Belanda ini sebagai penjajah. Iya kan? Kalau nggak punya confidence, kepercayaan diri, maka yang terjadi dihabisin, dibully, gitu kan. Baling terus kemudian dicemooh segala macam. Tapi kemudian karena beliau juga, Pak Karno belajar dari Pak Cokro tentang bagaimana harus bersikap bahwa apapun itu, ya kan, siapapun dia, maka kita harus menempatkan diri secara setara dengan dia. Maka Bung Karno juga terkenal tidak bisa
bahkan orang Belanda nggak bisa sembarangan nyenggol dia gitu. Bahkan dalam catatan misalnya berapa kali dia seringnya berantem ketika clash berhadapan dengan kalangan-kalangan Belanda itu gitu kan. Nah itu salah satu formasi awal dari mentalitas orang Soekarno. Iya, jadi nerd tapi cool. Nerd tapi cool tapi wani. Ya gitu. Cool kid on the block gitu ya. Itu keren ya, karena tadi saya baru tahu malam ini juga bahwa komposisi siswa tadi 300 banding 20. Banding 20. Iya, jadi habis sudah gitu. Yang 300 jajahnya sebangsa pula. Iya, jajah. Kalau misalnya nggak punya kepercayaan diri atau nantang ya diinjek-injek nih. Iya. Terus tadi yang menarik itu bahwa Bung Karno menjadikan Cokro itu sebagai seorang role model ya. Jadi nggak dari sampai pada detail bagaimana cara berpakaian, terus kemudian pemikiran, dan dia mengadaptasi juga bagaimana Cokro ketika berorasi. Namun yang menarik tadi selain literasi ya, ternyata ada nilai-nilai Islam ya, nilai-nilai spiritual yang kemudian diajarkan oleh Cokro kepada Bung Karno. Nah, mungkin Gus Yusuf bisa memberikan sedikit pandangannya bagaimana terus kemudian Bung Karno itu mengadaptasi ajaran Mbah Cokro itu sendiri, khususnya dari sisi spiritual. Terima kasih Mbak Afifah. Ini saya ngebayangin sampai pagi belum selesai ini. Karena dengan dari Pak Eko ada lagi inspirasi, dari Mas Angga ada lagi gitu kan. Luar biasa memang. Jadi kita jadi belajar ilmu baru lagi, bukan baru, maksudnya semangat baru lagi untuk bagaimana kita numbuhin benih-benih generasi muda, paling tidak ya nggak lebih dari Bung Karno, tapi paling nggak sama lah kalau nggak kan. Kalau lebih kayaknya susah juga nih kan zaman sekarang milenial kan gitu. Jadi mengenai Islamisasi yang diajarkan oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto kepada murid kesayangannya Pak murid kinasih bahkan dibilangnya, seperti Hos Cokro Aminoto menjadi murid kinasinya Ki Ageng Basari itu kan salah satunya. Yang menjadi dasar kenapa ada Islamisasi itu karena satu, ada kurikulum yang dibuat oleh Hos Cokro Aminoto yaitu Muslim National on the Witch. Itu yang isinya istilahnya silabus untuk diajarkan ke semua tokoh-tokoh muda yang ya tadi seperti Mas Angga katakan, yang punya kepedean, yang di atas rata-rata lah, yang dimentorin langsung oleh beliau. Salah satu bahkan Buya Hamka pun baru dapat itu lebih dalam ketika ikut sekolah Serikat Islam di Jogja, gitu. Nah, di dalam silabus itu di situ ada unsur kemerdekaan yang diambil dari nilai-nilai keislaman, dalam surat Al-Mudatsir di situ dikatakan bahwa wahai orang-orang yang berselimut, itu juga tafsirnya mendalam buat Hos Cokro Aminoto. Bahkan beliau dalam satu riwayat menerjemahkan sendiri dengan bahasanya Al-Quran yang diterjemahkan oleh Maulana Ali dari Ahmadiyah Lahore ya, gitu. Yang sesungguhnya itu terjemahan sudah sangat bagus, tapi biar lebih dimengerti oleh generasi muda yang dalam hal ini yang kos di rumah Hos Cokro Aminoto, ya, ditafsirkan kembali dengan bahasanya lebih dalam lagi dengan sesuai kaidah budaya bangsa Indonesia tentunya seperti itu. Jadi ada wahai orang-orang yang diselimuti oleh kebodohan, diselimuti oleh kemiskinan, didominasi oleh kolonial, imperialisme dan sebagainya, itu yang menjadi dasar satu silabus pertamanya adalah kemerdekaan. Jadi berdasarkan dari ajaran-ajaran Islam tentunya. Nah, makanya dalam satu buku sejarah juga antara Hos Cokro Aminoto dan Bung Karno, dua-duanya tokoh besar ini senang refleksi, ya kan Mas Angga ya, kok nggak salah ya, senang meditasi gitu, dalam artian sendiri gitu loh. Ini belum merdeka tapi sudah mikir
bagaimana bikin negara gitu kan. Bagaimana Sudah melompat jauh ke depan. Iya, gila nih kalau orang Betawi bilang gitu. Ini anak indigo sebenarnya ini kan. Anak muda indigo ini kecilnya ini. Jadi nilai-nilai itu direnungkan, ditafakuri, dimeditasikan, ditadaburkan gitu, benar-benar mendalam. Ternyata itu yang beliau dapat, Bung Karno dapat dari Hos Cokroaminoto. Yang Hos Cokroaminoto juga dalam kontemplasinya begitu juga gitu. Ya jiplakan banget lah gitu. Karena beliau mengidolakan banget saya kira itu segala gaya pidatonya, pakaiannya kan semuanya gitu. Jadi satu ruh kemerdekaan yang difirmankan dalam Al-Quran menjadi cikal bakal pengajaran Islamisme itu. Kedua, mengenai konsep hijrah dan iqra. Itu yang didapat Bung Karno juga dari Cokroaminoto. Jadi hijrah di sini bukan hijrah kayak sekarang, gitu kan, yang dari kulitnya saja, tapi lebih kepada hijrah mental, dari mental bangsa yang dijajah menjadi bangsa manusia yang merdeka. Ini hijrah. Kedua, iqra. Iqra di sini membaca fenomena realitas kehidupan yang tadi Mas Angga katakan bahwa kebanyakan umat Bumi Putra ya waktu itu, pribumi, ini petani miskin yang disebut marhain itu kan, kayak gitu. So, kebanyakan begitu. Bahkan dalam satu buku sejarah dikatakan mereka hanya mendapatkan 2,5%, 2,5 sen satu hari. Padahal menggarap sawah ribuan meter, misalnya ribuan petak, misalnya seperti itu. Jadi sangat mengganggu hatinya, sangat mengganggu pikirannya. Bagaimana dengan kekuatan kita harus melepaskan diri dari perbudakan ini, perbudakan kolonial, perbudakan dominasi negara Eropa dan sebagainya, untuk menjadi bangsa yang merdeka. Itu kemerdekaan. Yang kedua, dari nilai-nilai Islamisme dan sosialisme juga. Kalau Islam pasti sosialisme itu, karena hablum minallah, hablum minan nas ya sosial gitu kan. Sosialis. Jadi harus berkeadilan sosial di situ. Jadi nilai-nilai budi pekerti didapatkan juga dari situ, dari unsur ajaran Muslim National under which itu ya silabus utama Serikat Islam yang mau masuk di situ istilahnya digembleng dulu tuh untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang pergerakan di mukanya. Pergerakan, organisasi, kepemimpinan dan keislaman di situ. Kemudian dari budi pekerti ini akan tahu bahwa kita ini bangsa yang besar. Jangan lupakan sejarah, bahkan jas merah itu dari situ sebenarnya. Jadi kita harus pede, tadi Mas Angga bilang. Jadi harus pede abis bahkan kan. Tahun itu gitu loh, 20 orang lawan 300 orang, itu kalau nggak pede lahir batin habis. Tapi betapa pada saat itu mental tokoh bangsa ini saya kadang suka malu ngeliat begitu kan. Gue udah berbuat apa gitu. Padahal sekarang serba mudah gitu kan gitu. Kita udah berbuat apa untuk bangsa ini dengan segala kemudahan. Padahal di masa mereka semuanya semuanya dalam keadaan sulit. Semua dalam keadaan didominasi, dijajah lah gitu kan. Nggak bisa punya, tapi mereka dengan ruh spiritualitas, bahkan saya boleh menafsirkan dengan nilai-nilai profetik dan spiritual yang diajarkan oleh Hos Cokroaminoto kepada Bung Karno, itulah yang membuat beliau menggetarkan penjajah dan takut, saya rasa. Gitu kira-kira, Mbak. Jadi kalau tadi itu saya sempat nangkep sedikit, itu ada tafsiran tentang ayat wahai orang-orang yang berselimut, itu kan membangunkan kesadaran dari tidur yang lama ya kan, kita terjajah itu sudah cukup lama pada saat itu. Jadi kalau ada istilah sleeping beauty itu masih bagus, ini sudah sleeping nggak beauty pula ya kan, sudah tidur dijajah pula. Jadi itu mungkin yang kemudian membuat Bung Karno itu sadar dan menggerakkan banyak orang supaya kita ini sudah waktunya merdeka. Terus tadi yang menarik juga saya catat itu adalah dua hal ya, yang hijrah dan iqra itu tadi. Jadi hijrah itu kan memang kalau
dari definisinya kan pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu, atau dari kondisi satu ke kondisi yang lain, tapi karena kenyataannya sebenarnya yang artinya hijrah itu adalah hijrah secara pemikiran ya. Jadi mentalitas yang kemudian harus dibentuk gitu, dan kemudian Iqra itu tidak sekedar membaca tapi membaca fenomena. Kita bisa apa nih dengan situasi yang pada saat itu sangat memprihatinkan, itu sangat luar biasa. Kemudian sisi spiritual dari Cokro Aminoto yang diadaptasi kemudian dieksekusi oleh Bung Karno dengan cukup bagus sehingga menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sepertinya kalau diskusi tentang apa saja yang terjadi atau kegiatan apa saja yang dilakukan Bung Karno di masa sekolah ya waktu itu ya, SMP, SMA ya, itu cukup sampai di sini dulu. Berikutnya, pada segmen berikutnya kita akan membahas tentang kalau sudah lulus nih, lulusnya Bung Karno itu nggak cuma lulus dari sekolah aja, karena sekolahnya ternyata ada dua. Sekolah pagi di sana yang bareng pada sama orang yang suka bully-bully itu, sekolah malamnya di sini, pesantrennya di sini gitu. Nah, itu beliaunya juga selepas sekolah di situ, lulus dari situ, ternyata setelah lulus dari sekolah beliaunya juga sudah tidak lagi ngekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, kemudian bekal yang didapat Bung Karno ketika ngekos di sini, apakah kemudian itu sudah cukup bagi Bung Karno untuk melakukan pergerakan-pergerakan beliau berikutnya? Nah, itu akan kita bahas pada segmen berikutnya di kiprah apa saja yang Bung Karno lakukan selepas dari Peneleh. Tetap gabung dengan kita dan saksikan segmen kita berikutnya. Terima kasih.